Angel investing. Apa itu angel investing? Ini adalah materi lanjutan. Untuk yang belum paham apa itu investasi, mohon melihat video apa itu investasi di uh, channel YouTube Lembur Healing. Investasi di fase paling awal. Jadi ketika perusahaan masih berdiri dan yang mohon dicatat, perusahaan itu berencana untuk tumbuh besar, bukan misalkan cuma buka satu rumah makan dan perkembangannya gimana 5-10 tahun ke depan, lihat nanti. Dan materi ini khusus untuk yang sudah paham resiko, saham, dan bisnis nyata. Pengingat penting, sebelum lanjut, angel investing bukan langkah pertama jika belum paham apa itu investasi dan bagaimana saham bekerja. Sebaiknya pelajari materi dasar. Apa itu angel investing? Angel investing adalah membeli saham perusahaan saat bisnis masih sangat awal. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, masih sangat awal. Kalau tujuannya mendirikan satu rumah makan, ketika ditanya ekspansinya, growth strateginya gimana, lihat nanti setelah perusahaan pertama diri. Well, mohon dicatat, resiko tinggi, waktu panjang, potensinya berbanding terbalik, resiko tinggi, tapi potensinya bukan besar lagi, sangat besar. Mohon dicatat lagi, harus jeli bagaimana memilih perusahaan yang mempunyai potensi besar. Berinvestasi adalah uang tidak disimpan, tapi diubah menjadi persentase kepemilikan perusahaan. Bukan bunga dan bukan tabungan, tapi kepemilikan perusahaan. Cara saham bekerja. Saham adalah bukti kepemilikan di suatu perusahaan tersebut. Punya saham berarti ikut tumbuh, ikut rugi, dan ini sesuai dengan syariah Islam dan ikut menunggu. Contoh sederhana, contoh sederhana, misalkan saya mau diriin peternakan kemarin, modal yang dibutuhkan 100 juta. Ada yang investasi 10 juta, maka kepemilikannya adalah 10%. Jika usaha tumbuh, nilai 10% pun ikut membesar. Contohnya lagi, contoh sederhana, tahun 98 Netflix itu cuma rental VCD dan DVD. Tapi sekarang udah bisa beli HBO dan semua lisensi superhero-superhero yang ada di sini. Lalu, Lembur Healing 2021 hanya angan-angan saya aja, belum ada fisik, belum ada tanah, belum ada domba, belum ada apapun. Puji syukur Alhamdulillah atas berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua bisa terwujud menjadi nyata dan 20-30 tahun ke depan, siapa yang tahu kalau cita-cita saya, plan saya semuanya bisa terwujud. Analogi global, Apple dan Microsoft pernah ada di fase ini. Ini Steve Jobs tahun 90-an ketika mendirikan Apple Computer. Dana awal mereka dari orang-orang terdekat. Sama saya pun dari orang-orang terdekat, keluarga, tetangga, teman, lalu berkembang lagi ke sosial media. Dan ngomong-ngomong, ilustrasi ini bukan jaminan. Di video saya sebelumnya ada beberapa teman yang 10 juta yang menginvestasikan setara 10 juta pada zamannya sekarang berkembang menjadi miliaran ketika 30 tahun kemudian. Bukan jaminan, tapi ini adalah analogi. Memasuki dunia usaha IPO itu adalah kalau kata orang-orang, kalau kata mentor saya di Singapura dan beberapa rekan saya di Cina, kita memasuki dunia penuh keajaiban. Apa yang tidak pernah bisa dicapai di bisnis konvensional, apa maksudnya? Ketika satu restoran misalkan atau peternakan tahun ini ada mukjizat semuanya melahirkan hanya akan sebatas itu. Tapi di dunia saham, apalagi sudah masuk ke skala global, dana yang diinvestasikan, khususnya angel investor, bisa berkembang
puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Teman-teman bisa pelajarin atau Google atau YouTube kisah sukses Masayoshi Son atau Peter Thiel. Mereka investasi di Jack Ma, Peter Thiel investasi di Facebook. Realita yang jujur, yang tidak indah dari angel investing adalah tidak semua usaha berhasil. Hasilnya butuh waktu, kepemilikan tidak bisa dicairkan kapan saja karena belum masuk ke level IPO. Karena itu, angel investing cocok untuk yang siap berpikir jangka panjang. Siapa yang cocok? Uang dingin, pikiran memang untuk jangka panjang, bukan 1-2 tahun, tidak panik, paham bahwa gagal itu mungkin. Siapa yang tidak cocok? Yang butuh uang cepat, misalkan mau investasi 1-2 tahun lagi mau nikah, itu nggak cocok, tidak siap rugi, dan menganggap investasi adalah tabungan. Ngejar-ngejar perusahaan mau dicairin karena butuhan mendadak. Penutup, angel investing bukan soal mencari usaha yang sempurna, tapi menemukan founder yang bisa dipercaya saat keadaan tidak sempurna. Kalau teman-teman yang udah follow Lembur Healing sejak lama, Lembur Healing dibangun oleh orang yang hidup di lapangan. Saya setiap hari tinggal di sini, mengerti resiko, dan memilih bertanggung jawab. Walaupun seharusnya enggak. Bisnis bisa berubah, founder diuji saat kritis. Dimanapun teman-teman memutuskan untuk berinvestasi, ini yang harus dilihat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.